رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وطلبت الراحة في الخرس فوجدتها في الزهد وطلبت نور القلب في صلاة النهار جهرا فوجدته في صلاة الليل سرا. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam majelis ta'lim Masjid Agung Jamek Malam. Pengajian kita yang lalu kita telah menginjak kepada makalah yang ke-23. Wal maqalatu tsalitsah wal isrun. Dari sebagian para ulama ahli hikmah, para sufi, beliau mengatakan talabtu asratan fi asrati mawatina fawajadtuha fi asratin ukhra. Beliau mengatakan saya mencari 10 perkara pada 10 tempat. Namun ternyata di dalam 10 tempat itu tidak ada. Saya mendapatkan 10 perkara itu justru di tempat yang lain, katanya. Apa saja 10 perkara yang dicari tadi itu? Yang pertama, talabtur rif'ata fit takaburi. Saya mencari kemuliaan itu di dalam kesombongan, takabur. Namun ternyata kemuliaan itu tidak terdapat pada kesombongan. Di mana? Fawajadtuha fit tawadu'i. Kemuliaan itu aku dapatkan di dalam tawadhu. Jadi kebalikan daripada sombong itu adalah tawadhu, rendah hati. Jadi yang menjadikan manusia itu mulia itu bukan sombong, tapi justru kebalikannya, yaitu tawadhu. Ya. Kesombongan tidak akan membawa kemuliaan, akan tetapi justru akan membawa kecelakaan. Orang yang sombong tidak disukai oleh Allah dan juga tidak disukai oleh umat manusia. Iblis itu sombong, maka tidak disukai oleh Allah. Iblis dicampakkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kedua, wa talabtul ibadata fis shalat fawajadtuha fil wara. Ya. Saya mencari ibadah dalam arti mengagungkan Allah itu di dalam sholat, tapi ternyata tidak. Aku dapatkan ibadah itu, ya, yang nilainya sangat tinggi, mengagungkan Allah itu terdapat pada wirai, fawajadtuha fil mara. Ya, wirai. Wirai itu apa? Wirai itu kata Ibrahim bin Adham adalah meninggalkan segala keinginan hati, meninggalkan syubhat, meninggalkan yang syubhat-syubhat,
dan meninggalkan berlebih-lebihan. Itu namanya wara wirai. Meninggalkan yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas halal haramnya, dan meninggalkan berlebih-lebihan di dalam kehidupan, berlebih-lebihan di dalam makan minum, berlebih-lebihan di dalam berpakaian, berlebih-lebihan di dalam kenikmatan-kenikmatan. Ditinggalkan, itulah namanya wirai. Bukan berarti salat itu kemudian ditinggalkan. Nah, hanya untuk memperoleh kemuliaan, ketinggian di dalam agungkan Allah itu ternyata terletak pada wirai. Bukan berarti kemudian orang itu tidak usah sholat, cukup wirai saja. Bukan begitu. Kemudian yang ketiga, wa talabtur rohata fil khirsi, aku mencari kesenangan hati, aku mencari istirahatnya hati. Hati itu tidak terlalu sibuk, badan itu tidak sibuk, ya. Aku cari di dalam lobha, ya. Bersungguh-sungguh di dalam mencari harta, ternyata tidak, ya. Di dalam bersungguh-sungguh mencari harta itu tidak terdapat, yaitu ketenangan, keistirahatan hati maupun badan. Tetapi di mana letaknya? Fawajadtuha fi zuhdi, ya, aku dapatkan rohah, keenaan hati itu terdapat di dalam zuhud, ya, zuhudnya. Apa zuhud itu? Wahwa tarkud dinar wa dirham, meninggalkan harta di dalam hati. Artinya kalau orang itu zuhud, walaupun dia kaya raya, hatinya tidak tergantung dengan hartanya. Dia tidak mencintai harta itu, maka harta itu digunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama, untuk mencari ridha Allah. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan uang sama sekali, tidak mau harta, bukan. Namun dalam hati, ya, bukan berarti orang zuhud itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Nabi Sulaiman itu disebut orang yang paling zuhud di dunia, padahal beliau adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi zuhud itu adalah perbuatan hati, sikap daripada hati kita itu tidak cinta harta. Maka kalau kita punya harta, kita tidak kikir, tidak bakhil, kita gunakan harta kita itu untuk kebaikan, ya. Qalahu ngendikaake ing zuhud tarkud dunya sapa Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid. Sekarang berikutnya, wa talabtu lan golei sapa ingsun, saya mencari nurul qalbi ing padange ati fi sholatin nahari ing dalam salat, ing dalam waktu raina, jaron hale terang-terangan. Saya ingin mendapatkan cahaya, ya, ingin mendapatkan cahaya hati. Hati ini menjadi terang. Saya pikir terdapat pada salat siang hari, yaitu salat pada siang hari, salat di mana dilihat oleh orang banyak, tapi ternyata tidak. Saya tidak mendapatkan cahaya itu di dalam salat siang hari, tapi fawajadtuhu fi salatil lail. Fawajadtuhu mongko nemu sapa ingsun ing nur, aidzalikan nur tegese mengkono cahaya,
fi sholatil laili ing dalem salat wengi sirron hale samar. Ya, saya mencari cahaya hati pada saat salat siang, dilihat oleh orang banyak, ternyata tidak ada di sana, yang ada pada salat malam. Ya, tidak dilihat oleh orang lain, hanya dilihat oleh Allah. Fi salatil laili sirran. Jadi salat malam itu akan mendatangkan cahaya di dalam hati, nur. Ay maktuman tegese den singitaken, ya, disembunyikan salat itu minan nasi saking menungso. Ya, salatnya di tempat yang sunyi sendirian, dia hanya berbicara dengan Allah, tidak ada orang yang lain dapat melihatnya. Itulah yang membawa banyak cahaya hati, katanya begitu ya. Ruwiyah dan riwayatake hadis annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ya. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Kata Rasul, aqrabu ma utawi luweh pareke panggonan yakunu kang ana sapa ar-rabbu pangeran minal abdi maring kawula iku fi jawfil laili ing dalem tengahe wengi al-akhiri kang akhir. Ya, jadi keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya, ya, bukan pada siang hari, tapi justru pada malam hari. Begitu kata Rasul ya, yaitu malam hari, ya, yang terakhir daripada malam, yaitu menjelang sholat subuh yang dinamakan waktu sahur. Maka menjelang subuh itu adalah waktu yang sangat dekat, ya, untuk menghadap Allah. Maka kata Rasul, fa inistatok tamongko lamun kuwasa sira, apabila Anda mampu antakuna yen ta ana sira iku meman saking golongane wong yadkurullaha kang zikir maring Allah pitil kasaati ing dalem mengkono saat fakun mongko ana sira. Ya, jadi tempat atau waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hambanya itu adalah pada malam hari, ya, terutama adalah sulutul akhir, ya, akhir daripada malam. Maka apabila kamu mampu, ya usahakan mampu untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu. Ya, hendaklah kamu usahakan. Ya. Jadi kalau begitu kita dianjurkan untuk bangun sebelum subuh. Jadi sebelum waktu fajar kita sudah bangun, segera, ya, mengambil air wudhu, segera ganti pakaian, segera salat tahajud, segera zikir kepada Allah. Bisa dengan membaca Al-Quran, dengan membaca istighfar, dan banyak-banyak zikir yang lain. Itulah, ya, yang menjadikan hati manusia itu terang benderang, mendapatkan cahaya ilahi. Itu kata Rasulullah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wan Nasa'i wal Hakim, lan Imam Nasa'i lan Imam Hakim. 3 orang ulama ahli hadis meriwayatkan hadis ini, ya. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah, ya, menghadap kepada Allah pada malam hari itu sangat besar pengaruhnya untuk
mencerahkan hati kita semua. Waruyalan dan riwayatake hadis lagi ya, apa annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, rakaatani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ya, rakaatani utawi rong rakaat yarka'uhuma kang salat ing rong rakaat sapa ibnu Adam anak Adam, dua rakaat salat yang dikerjakan oleh seseorang fi jawfil laili ing dalam tengah wengi al akhiri kang akhir, ya, dua rakaat salat yang dikerjakan oleh seseorang pada malam hari yang akhir iku khairun luwih bagus lahu kaduwe ibnu Adam minad dunya tinimbang saking donya wa malan barang pihak kang tetep ing dalem donya. Nilainya ya, dua rakaat itu dibanding dengan dunia seisinya itu masih mahal dua rakaat tadi itu. Taunya nanti kalau setelah di akhirat sana ternyata dunia itu bukan apa-apa ya, dibanding dengan pahala dua rakaat salat malam. Maksudnya begitu. Jadi dunia itu tidak ada artinya dibanding dengan nikmatnya pahala yang diberikan oleh Allah di surga daripada dua rakaat salat malam. Ya, itu kata Rasul ya. Laula an asyukko, lamun ora yento ngebot-ngeboti sapa ingsun ala ummati ngatasi umat ingsun. Andai kata aku tidak takut memberati umatku, la faradtuhuma mongko yakti majibake sapa ingsun ing salat rong rakaat alaihim ing atase ummati. Ya, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, maka umatku saya wajibkan salat malam itu. Gitu ya. Hanya saja saya khawatir umatku nanti terlalu berat kalau diwajibkan. Jadi artinya ya tidak wajib, ya, jadinya secara hukum sunnah. Itu saking pentingnya, saking tingginya nilai daripada salat malam. Maksudnya begitu, ya. Cuma dua rakaat salat malam dibanding dengan dunia seisinya masih mahal dua rakaat. Ya, taunya kapan? Nanti di akhirat. Kalau sekarang ya tidak. Kalau sekarang ini ya masih mahal uang. Siapa yang membeli sholat? Kan tidak ada tuh. Saya punya dua, tolong deh saya punya sholat 2 rakaat, tolong beli 10.000. Ya tidak laku. Itu di dunia. Gitu. Di dunia itu ibadah-ibadah itu tidak ada harganya. Tidak laku untuk dijual. Kita punya sholat, kita punya puasa, dijual tidak laku di sini. Ya, karena belum waktunya. Tapi nanti di akhirat apa yang sekarang belum laku di sana akan mahal harganya. Sedangkan sekarang yang mahal-mahal sekarang ini di sana sudah tidak laku. Itu maksudnya. Jadi kebalikannya, ya, kebalikan. Ada satu keterangan atau riwayat hadis bahwa ada orang di alam kubur itu ingin kembali ke dunia, hanya ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ingin kembali ke dunia hanya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Ada lagi yang ingin di alam kubur itu kembali ke dunia, ingin sholat 2 rakaat saja. Karena tahunya harga bacaan la ilaha illallah, tahunya harga sholat 2 rakaat itu ada di alam kubur, gitu. Tapi di sana sudah tidak bisa lagi, gitu ya, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi zikir, sudah bukan waktunya lagi. Jadi di sini waktunya menanam, di sana waktunya panen, gitu ya.
Jadi waktunya panen itu adalah di sana. Nah, di sini masih belum. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini masih belum ada gantinya, belum dihargai oleh Allah. Nanti baru di akhirat sana oleh Allah akan diganti. Maka ini dianjurkan. Sekarang kita memasuki tahun baru Hijriah 1433. Berarti secara hitung-hitungan angka umur kita tambah. Tahun yang lalu 50, sekarang 51. Yang lalu 40, sekarang 41. Tahun yang lalu 60, sekarang 61. Jadi tambah. Tapi hakikatnya tidak tambah, malah justru berkurang. Jadi umur kita setiap tahun kurang. Karena apa? Manusia itu oleh Allah sudah dijatah. Kata yang jatahnya 70 tahun. Sekarang ini sudah 61, berarti tinggal 9 tahun. Nah, jatahnya 70, sekarang sudah 65, berarti jatahnya tinggal 5 tahun. Sekarang sudah 77, berarti tinggal 3 tahun. Jadi terus berkurang. Jatahnya 70, sekarang sudah 69, ya tahun ngarep. Ya, entenono. Ya tinggal 1 tahun. Ya, sekarang sudah 70 Pak, kurang 2 bulan, ya tinggal 22 bulan itu. Sudah 70 Pak, tinggal 2 hari, ya bendowo. Itu jadi waktunya habis. Jadi tidak ada orang istilahnya itu umurnya tambah, itu tidak ada. Malah berkurang. Oleh karena itu dianjurkan sisa-sisa umur yang kita tidak tahu ini supaya dimanfaatkan semanfaat mungkin, ya. Ibadahnya ditambah, kebaikannya ditambah, amalnya ditambah, sedekahnya ditambah, kan gitu ya. Karena apa? Rakaat-rakaat ibadah itu nanti di sana sangat mahal harganya. Begitu semua kebaikan yang ada di dunia ini baru nanti dirasakan setelah ada di sana. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan begitu. Andai kata aku tidak memberati umatku, maka umatku itu saya wajibkan sholat 2 rakaat malam hari. Ya, saking pentingnya. Maksudnya begitu ya hadis ini. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Nasr. Ya. Sekarang dilanjutkan. Wa talabtu lan goleki mencari sapa ingsun nurul kiamati ing cahaya kiamat. Fil judi ing dalem loman wasakhawati lan tegese loman. Saya pikir cahaya hari kiamat itu terdapat pada kedermawanan, tapi tidak ternyata. Walaupun kedermawanan itu wajib. Yang menyebabkan orang masuk surga itu bukan bakhil, bukan kikir, tapi adalah dermawan, loman, kan gitu ya. Ya. Al-bakhilu benar. Orang bakhil itu tempatnya di neraka. Maka jangan sampai jadi orang bakhil, ya. Namun di sini dikatakan cahaya kiamat, cahaya yang nanti itu akan menerangi setiap orang, ya, yang punya amalnya pada hari kiamat itu apa katanya? Di sini bahwa jatuhu mongkon nemu sapa ingsun fil absi, nemu ingsun ing nur fil absi ing dalem ngelak, pesaubi ing dalem poso. Jadi menunjukkan bahwa puasa itu nilainya sangat tinggi, ya, lebih tinggi daripada loman. Walaupun loman itu wajib, gitu ya. Tapi puasa justru lebih tinggi nilai. Puasa sunnah, apa itu hari Senin, hari Kamis, setiap bulan 3 hari. Barang siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, maka sama dengan puasa 1 tahun, kan itu ya. Karena 3 hari setiap bulan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka ya kalau dijumlah 1 tahun itu 3 kali 12 ada 36.
Nah 36 ini kalau dikalikan 10 menjadi 360. Sama dengan 1 tahun. 1 tahun itu 360 hari. Jadi barang siapa yang setiap bulan itu puasa 3 hari saja, itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu kata Rasulnya. Mungkin pada awal bulan 1 hari, tengah bulan 1 hari, akhir bulan 1 hari. Atau tengah bulan aja 3 hari, namanya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Walhasil pokoknya 1 bulan itu puasa 3 hari. Itu nilainya sangat tinggi. Nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Bangun dari alam kubur, ketika ditiup oleh malaikat Israfil, seruni sangkakala, tiupan yang kedua, seluruh makhluk bangkit dari alam kubur. Maka bangkit dari alam kubur itu macam-macam. Ya, begitu kata hadis ya. Ada orang yang begitu bangkit dari alam kubur itu gelap gulita. Ya. Jadi dia tidak tahu kemana arah, bingung. Ya. Dia tidak punya lampu yang menerangi, tidak ada cahaya, gelap gulita. Kemana dia akan pergi? Ya. Ada juga memang ada orang yang memang buta, bukan hanya tidak tahu, buta matanya. Ya. Karena waktu di dunia buta hatinya, maka hari kiamat buta matanya. Macam-macam keadaan orang. Tapi ada juga orang yang begitu bangun dari alam kubur terang benderang. Ya, orang yang ahli salat, salat itu nanti akan menjadi nur, nuron wa burhanan wa najatan. Orang yang salatnya baik, ya, maka salat itu nanti akan menjadi nur, cahaya, burhan. Burhan itu adalah tanda-tanda di perjalanan. Itu namanya burhan. Kalau kita ingin ke Surabaya, maka lihat tanda. Ini ada tulisan jurusan Surabaya. Itu namanya burhan. Ya, kalau tidak punya burhan, bingung. Kemana ini mau ke Surabaya? Tidak ada petunjuk. Ya, keliru ke Blitar. Karena tidak ada burhan. Maka burhan itu adalah petunjuk jalan. Ini loh jurusan Blitar ke selatan. Ini loh jurusan Surabaya ke utara. Itu namanya burhan. Nah, orang yang tidak baik salatnya nanti tidak punya burhan, bingung mau kemana dia itu pergi. Ya, dan salat itu menjadi najatan, menyelamatkan orang itu sampai ke tempat ya, tujuan yaitu surga. Itu adalah salat. Namun di sini ditekankan di dalam ilmu tasawuf itu orang itu cahaya lebih terang. Cahaya pada hari kiamat itu lebih terang lagi, yaitu dengan puasa. Bil aksi bisaum. An Sahl bin Sa'din, saking Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Yuqalu lahu ar-rayyan. Ya, maknanya segar. Rayyan, segar. Yadkhulu melebu minhu saking ar-rayyan sapa as-shaimuna wong kang poso-poso kabeh yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat. Pada hari kiamat nanti, ya, untuk masuk surga dipanggil oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk panggil-panggil. Aina shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa? Orang-orang yang ahli puasa bangkit, berdiri, kemudian dipanggil, silakan masuk, silakan masuk. Masuk ke dalam surga lewat pintu, namanya pintu Rayyan.
gitu ya. La yadkhulu orang melebu minhu saking arroyan sapa ahadun wang siji ghairuhum sa'liyane shaimun. Orang-orang yang tidak ahli puasa ya tidak bisa lewat situ. Mereka malu ketika dipanggil oleh malaikat aina shaimun, mereka malu berdiri. Aku gak tahu poso biyen, gitu. Dipanggil oleh malaikat, ya mau berdiri malu. Wah, aku biyen gak tahu poso, gitu ya. Ya, mana mungkin akan berdiri. Maka hanya orang-orang yang ahli puasa dipanggil, silakan, ya, lewat pintu rayyan. Ya, yuqalu diucapkan, aina shaimun, malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk memanggil-manggil orang yang ahli puasa. Aina shaimun, iku endi utahe wong kang poso-poso, fayakumuna, mongko padha ngadeg sapa shaimun. Ya, orang-orang yang ahli puasa berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, orang melebu minhu saking rayyan sapa ahadun wang suci ghairuhum sakliyane shaimun. Ya, jadi selain orang-orang yang ahli puasa tidak akan bisa masuk pintu rayyan ini. Fa idza dakhalu, mongko tatkala wis melebu sapa shaimun, ketika orang-orang yang ahli puasa tadi sudah masuk ke dalam surga, ughliqa, mongko den kunci, ditutup, ya, apa rayyan. Begitu mereka semuanya masuk, pintu rayyan ditutup, falam yadkhul, maka orang melebu minhu saking rayyan sapa ahadun wong suci. Ya, setelah pintu itu ditutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa lewat, ya, melalui pintu ar-rayyan ini. Jadi misalnya seperti jalan tol gitu ya. Jadi jalan tol itu ada pintunya, ya, di situ. Ya, setelah ditutup, tidak bisa lagi masuk karena sudah ditutup. Ya, jadi pintu jalan tol menuju surga, ya, itulah namanya pintu ar-rayyan. Begitu kata Rasul, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, rawahu Syaikhani. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, lan saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu, hadis berikutnya riwayat sahabat, seorang sahabat namanya Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nari sab'ina khariban. Ya, ma min abdin, ora nono saking kawula, tidak ada seorang hamba Allah yasumu kang poso sapa abdin fi sabilillahi krana ngluhuraken agamane Allah. Jadi puasa itu bukan karena apa-apa, ya semata-mata mencari ridha Allah. Itu namanya puasa fisabilillah. Ya, bukan hanya kalau mau ujian puasa, kalau tidak ujian tidak puasa, bukan itu. Puasa semata-mata mencari ridha Allah. Ya, illa kejaba ba'adallahu, ngedohake sapa Allah bidzalika, sebab mengkono-kono poso, wajhahu, ing raine abdu, tapi yang dimaksud adalah zatnya. Ya, tidaklah seorang hamba Allah yang berpuasa, ya, karena Allah. Di dalam hadis lain puasa sehari, ya, sehari saja. Puasa sehari semata-mata mencari ridha Allah. Ya, maka orang itu dijauhkan dari api neraka, ya, anin nari saking rokes sabaina khariban, ing dalam 70 tahun. Sehari, ya. Jadi puasa sehari karena Allah, pahalanya nanti akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Nah, itu tidak bertentangan dengan akal. Ya.
Misalnya begini, di dunia ini ada orang yang berbuat dosa. Berbuat dosa membunuh orang. Ya, membunuh orang itu mungkin hanya 1 jam lah gitu, paling lama ya. 1 jam. Membunuh orang lamanya 1 jam. Ya. Kemudian dia ditangkap, diadili. Setelah diadili, diputuskan di pengadilan, dia harus dihukum selama 20 tahun. Nah, kan begitu ya. Jadi dia itu melakukan dosa hanya 1 jam, tapi hukumannya 20 tahun. Ya seperti itu maksudnya. Ya. Lah ini orang berbuat baik 1 hari, oleh Allah dijauhkan dari neraka 70 tahun. Itu cara akal itu seperti tadi. Di dunia ini orang melakukan kejahatan walaupun hanya sebentar bisa dihukum mati. Ya, orang membunuh orang mungkin hanya 10 menit, tapi dia bisa dihukum mati kan gitu. Jadi 10 menit hukumannya mati. Gitu. Ya sama dengan itu. Ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi menyatakan seperti itu tidak bertentangan dengan akal atau juga hukum adat. Ya. Jadi orang puasa selama 1 hari semata-mata karena Allah, dia dijauhkan dari api neraka 70 tahun lamanya. Hadisnya sahih. Rawahu ngriwatake ing hadis sapa Asy-Syaikhani Syekh loro Imam Bukhari Muslim. Ya. Baiklah kita lanjutkan. Wa talabtu ya, lan golek sapa ingsun al jawaza ing liwat ayil murura tegese liwat alas sirati ing atase wat fi udhiyatin ing dalam ibadah kurban bawajatuhu mongko nemu sapa ingsun ing jawaz fis sedekati ing dalam sedekah. Ya, saya mencari ya sesuatu ibadah yang menyebabkan nanti itu lewat di sirat itu selamat sampai menuju surga. As-sirat itu kan jasrun mamdudun ala jahannam. Ya, sirat itu adalah titian yang dipampangkan di atas neraka jahanam menuju surga. Jadi katakanlah ini adalah arena hari kiamat pelataran, di mana orang dihisab, amalnya ditimbang, dihitung. Ya dah, sini. Ya, setelah itu setelah diputuskan orang itu menuju surga. Ya. Lah menuju surga ini harus lewat as-sirat. Nah, kata Rasul, ada orang yang selamat sampai menuju surga dan ada yang tidak selamat, yaitu jatuh ke dalam neraka. Yang selamat itu saja macam-macam, menuju surga selamat, tapi keadaannya macam-macam. Ada yang seperti kilat, klap sudah sampai di sana. Ada yang seperti angin, misal tuyul, ya, misaluri, seperti angin yang keras, ya, cepat saja sudah sampai di sana. Kemudian ada lagi yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda yang lari, ada yang seperti orang berjalan biasa, ya lama, tidak sama dengan yang seperti angin tadi itu. Ya, bahkan ada orang yang ngesot itu apa? Merangkak. Ya selamat tapi merangkak. Itu. Apa sebabnya, Pak? Kok berbeda-beda? Itu adalah karena amalnya. Ya. Jadi man lam yusri' bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, kata Rasul. Barang siapa yang tidak dicepatkan oleh amalnya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Walaupun dia punya orang hebat, punya orang tua, nenek, ayah, nenek, orang-orang besar, itu nanti tidak bisa ditolong. Ya, lam yusri bihi nasabuhu, tidak bisa menolong. Yang menolong adalah amalnya sendiri. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang merangkak
menuju surga. Mereka itu mengeluh, ya Allah, kenapa engkau lambatkan aku ya Tuhan? Kenapa engkau lambatkan aku ini? Aku tidak bisa cepat lewat di sirat ini. Kemudian oleh Allah dijawab, aku tidak melambatkan kamu, tapi yang melambatkan kamu itu adalah amalmu sendiri gitu. Jadi amalnya itu lamban, ya, sholatnya lamban, sedekahnya lamban. Jadi kalau diajak mengerjakan kebaikan-kebaikan, nanti mene-mene ae, nah, ditunda-tunda tadi, ya. Itu amal yang lamban nanti akan memperlamban perjalanan di sirat. Jadi orang masuk surga itu nanti kata Rasul, ada yang tepat, ada yang lamban tadi itu, lewati asirat ini. Walaupun selamat, tapi ngesot, merangkak, lama itu, ya. Padahal banyak sekali hambatan-hambatan, banyak kalalib. Ada orang yang kecantol-cantol, ya, oleh besi-besi yang tajam-tajam. Itu dalam hadis begitu. Sungguh ngeri, mengerikan. Kemudian ada lagi yang tidak selamat. Tidak selamat, orang-orang munafik itu nanti tidak akan selamat. Itulah sebabnya kalau kita wudu, ya, pada waktu membasuh kaki oleh Imam Ghazali kan dianjurkan berdoa, Allahumma tsabbit qadami ya Allah, yauma tazillu aqdamul munafikin. Ya Allah, selamatkanlah tapak kakiku ini. Nanti pada waktu lewat di sirat itu, di mana pada hari itu sedang berguguran telapak kaki orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik nanti akan berguguran masuk ke dalam api neraka. Gitu ya. Maka itu makalah selanjutnya ini dikatakan, saya mencari amal yang menyebabkan nanti itu bisa selamat di dalam lewat di sirat ini, ya. Terdapat di mana? Terdapat pada sedekah, ya. Walaupun udhiyah, kurban itu juga termasuk sedekah, tapi sedekah ini lebih besar barangkali, ya, dibanding dengan hanya kurban. Ya, kurban kan cuma beli kambing, ya, berapa? Paling-paling ya 2 juta lah, ya, kambing itu. Lah kalau sedekah kan tidak ada batasnya itu. Kita membantu di Masjid Jamek ini sedang dibangun, kan bukan hanya 2 juta. Bahkan ada bapak ini yang nanggung ini Pak, ya, yang besi-besi sudah mulai dipasang, dia sudah siap, Pak tolong saya diberitahu nanti kalau sudah mulai ngecor, saya yang nanggung pengecoran ditanggung. Berapa juta itu? Jadi sekian luas ditanggung, ada, ya. Jadi sedekah. Jadi bukan hanya korban. Ya korban itu memang bagus, ya, tapi sedekah justru lebih tinggi nilainya daripada korban. Begitu maksudnya, ya. Bahwa jatuh bi sedekah zakar Asyuti wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan walaupun sedikit manfaat, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim fadzaka khina bulu ghin min nubuwatihi falaisa yungkaru fihi halu muhtalimi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtafami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.